Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Jami' rahimakumullah. Jadi pengajian segera kita akan mulai, namun sebelum Bapak Muallim menyampaikan kajian atau pengajian yang diberikan kepada kita, yang akan menyampaikan sedikit jadi mengenai apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pengurus Singone di Jumat, bahwa sekarang 6 bulan Hari Raya Idul Adha. Jadi Hari Raya Idul Adha itu jadi itu jamaah Masjid Darussalam sudah mulai arah ciri khas lita di Masjid Jami' kebersamaan kekompakan untuk merayakan kurban. Nah niki ya kumbena ampona bentuk secara resmi si Bapak Pengurus ini di bawah naungan Pengurus Masjid Jami' Darussalam. Jadi wah tahun-tahun si waliwat alhamdulillah berjalan dengan lancar, dengan baik. Jadi sehingga tidak ada kritikan-kritikan oleh jamaah teh, berarti ini menandakan jamaah teh wah pada nerima. Oleh karena itu angkun tesipada gan nanda diri telek Masjid Jami' Darussalam antenda tepada ngorban kececeran. Niki masjid pelungguh datiang niki kita bangun untuk memakmurkan. Jadi dek na pengajian doang temakmuran, termasuk segala apa si kegiatan-kegiatan hari besar Islam ia tisteraya ali masjid teniki. Oleh karena itu kami selaku ketua panitia kurban buka mulai langalek jelo Jumat Singone gan ngajak pelungguh detiang niki, silahkan diangsur yang berhajat legunda kepada ketinggalan. Jadi si mangkin niki dengan sehat mati. Jadi doa sakit mati dalam bulan ini kurang lebih 20 orang wah ninggal wah tanpa sakit yang jelas lean si mati mendadak. Nah ini kan tenara jadi bekal-bekal te karena wah ustad-ustad te nyampang si besar pahalana si arat pengorban niki, jadi ndak terlewatkan. Jadi niki mulai langale jelo Singone kami menerima langale selepuk jamaah angsuran. Silakan disetor di masjid melalui merebot ke atau petugas masjid, silakan namanya nanti ditulis, nanti langsung kepeng dan niki gen masuk di bank. Jadi ketua tiang sendiri, jadi sekretarisnya niki kurban niki Syukur Ahmad SPD Gubuk Timur 2, bendaharana Hamidi SPD Gubuk Barat 2. Nah niki insyaallah lihat kelam Senin kami gerapat untuk lengkapin pengurus-pengurus niki. Nah jadi lihat jamaah si pada berkeinginan jadi muntaharpang kepeng tepol sang sekat lalu. Jadi tahun si Rubi dinara dengan si sugi-sugi si pada ngorban niki lihat masjid rata-rata menengah ke bawah. Karena niki arah si sampai nabung setahun. Si bilang minggu arah 1 seket kami terima. Yang penting kepada bareng-bareng lihat masjid teniki untuk merayakan hewan kurban. Jadi insyaallah sebagaimana biasa langale tahun si julu per orang niki 2.500.000. Enda mesa-mesa ada beli bembek aja 3 juta pecet mau udah. Lu karena kita gabung jadi silakan desetor nanti keuangan melalui masjid
pira sidaang surya satu kesekat bilang minggu silakan. Jadi niki penelitian dari masjid. Nalole hari hana tada setor aran lengkap aran de binsai nanti ditayangkan di TV kabel atau televisi pada gitaang diri dah. Nah karena ini 2 tahun yang lalu jadi kita le masjid ini yang tenda ni terdoang diberi karena kita memberi oleh masjid. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini le jamaah-jamaah lengan luar itulah menerima korban. Atenda setiap hewan korban ditemu pada salang pesakna katina rata masyarakat. Jadi si Rubi niki 11 ekor sapi alhamdulillah. Jadi lamun tiang niki lagu barsayar je kediaan penduduk selepun buwe. Lamun le gobok timu kena ya lean maka arah endah si dinamo lugu insyaallah untuk tahun sigen datang niki semua akan merata. Niki mengawali insyaallah 4 kadus di wilayah niki insyaallah gan pada sai silakan pada peta gan keluarga masing-masing. Nah niki kadus tiang sendiri termasuk Haji Manan kadus Gubuk Timur 2, jadi M Darun Nur kadus Gubuk Barat 2, Pak Talhah kadus Gubuk Timur Sai insyaallah mengawali niki 4 ekor sapi entah nepeta gabung bareng le sematon jarina. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu jamaah jadi silakan mulai le Jumat sigen datang silakan pada setor untuk bareng-bareng rayaang makmurang masjid niki. Hanya ini Siti yang dapat sampaikan ke kajian arang jemakin pengajian memanas doang. Jadi untuk menyatakan sikap jadi la ita tenda tobu obu merawat basingone. Jadi silakan mutatalil tahlil. Nah jadi muntarayaang misalnya maulid dende pada setengah nah mungkin ya kajian ke Bapak Mualim kepada Bapak Mualim kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuqu hamdal hamidin wa yafdulu syukras syakirin hamdan yataqabbalahu minna wa yarda bihi anna wa yakunu lana zikhran wa najatan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin adada harakatil mutaharrikin wa sakanatis sakinin wa kalimatil mutakallimin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Fa ya ayyuhal mukarramun wal muhtahamun para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para asatidz, pemuka masyarakat lingkungan Masjid Jami' Darussalam yang selalu kami cintai dan hormati. Ayyuhal hadirun wal hadirat Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat dan rahmat sehingga di malam yang berbahagia ini kita diicanin, ditakdirkan, disuratkan untuk hadir dalam majelis ta'lim. Qala al-ulama fi kitabih, ada seorang ulama menyatakan bahwa andai umat ini tahu apa yang ada di majelis ta'lim, segeranya pencatatan Allah dan para malaikatnya untuk menulis amal-amal yang ada di majelis ta'lim. Setiap huruf yang didengar, setiap huruf yang ditulis, setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang diamalkan, ini beda-beda pencatatan amalnya. Sehingga para malaikat si paling repot nyatet amal dengan silek dalam majelis taklim, paling repot lugaran ditenau ya. Sehingga majelis taklim ini sangat sulit hadir semeton jeri keluarga sanak saudara sangat sulit hadir. Arak doang halangan aran majelis taklim. Ini mungkin majelis taklim di masjid arak si tetu hadir majelis taklim, arak jasi nganti waktu isya, arak jasi berhajat lain. Nah ini usaha yang
kita berdua sai majelis taklim istiqomah le dalam. Kalau Senin arah majelis taklim, kalau Selasa arah majelis taklim, kalau Rabu arah majelis taklim, kalau Kamis, kalau Jumat jalo Jumat, kalau Sabtu, kalau Ahad selalu pun arah majelis taklim. Sai niatan si istiqomah itu le dalam. Niatan misalnya kalau Sabtu ku istiqomah doang, ngumbe-ngumbe, pilak-pilak, apalagi hanya sekadar hujan hadir menonton kan. Niatan istiqomah. Seandainya Allah memberikan kita ujian sakit atau safar, maka tetap pencatatan terhadir lek kalau Sabtu lamun tah niatang ya. Lamun tah niatang ya. Tetap catatan amal teh lek kalau Sabtu ini arak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu karena itu halangan mungkin ngantar keluarga di Palembang, ngantar keluarga di bandara atau itu sakit dan sebagainya, ndek temu hadir lek kalau Sabtu ini. Atau lek majelis-majelis lain mesti harus istiqamah itu. Selawat salam ndak terlupa selalu haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membina, mengajarkan dan mengajak kita serta menetapkan kita lek dalam agama si hak, agama yang lurus yang mesti kita ikuti. Selawat dan salam juga tertuju kepada dzurriyyah, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Ayuhal hadirun wal hadirat, majelis taklim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, maka penyampaian dan pengajian selalu panas, selalu panas. Si makin jendela panas, entah khutbah doang semuanya. Terbahas tentang makna iman billah. Lagu sebelumnya yang sambung pengumuman sebelum saya si mengagungkan syiar Islam itu adalah tanda atau ciri takwal qulub. Takwal qulub arak le dalam surah Al-Hajj Al-Quran. Jadi saya si mentakzimkan, mengagungkan syiar Islam, salah satunya korban, mengagungkan. Kan dengan imal kalah itu tadi, dengan imal terung dasayan ya. Terung dasayan itu baru rasa alas. Dan apa-apa yang jelas ke depan ini pasti kena kalah dengan imal. Pasti kena kalah dengan Muhammad ini. Teduk-teduk logo sebenarnya. Teduk-teduk logo sebenarnya pendiam pemumbaran kan. Yang jelas ke depannya insyaallah kena kalah karena selopun. Terkadang lamun tanang Pancor le masjid perempatan Pancor itu arah endah pengumuman itu. Ya itu 2.750.000 pengumuman. Jadi tetap nabung sistem nenda. Per gang, per dusun ini arah kontrol. Nah ini itu masih baru le dalam tahun ini. Jadi syiaran syairillah untuk ta'zim syiar-syiarnya Allah ini lekan azan, ini syiar Islam ini azan. Setiap azan muadzin bilang diawali dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini ayat menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu berselawat kepada sang nabi. Nah, kita mesti langsung berselawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita langsung berselawat. Muadzin juga jangan diam, mesti berselawat karena dia yang membaca ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa dua kali kita berselawat? Kita ingin bersama Allah dan malaikatnya ikut berselawat ketika kita diberitakan.
Itu kan berita yang bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat saat ini sedang berselawat menggunakan lafaz fi'il mudhari, yusalluna 'alan nabi. Kalimat yang kedua adalah perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian. Ini kalimat perintah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Maka kita mesti menyambut dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, ini adalah syiar juga, syiar Islam. Muadzin dan kita yang mendengar kata-kata muadzin tersebut mesti berselawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Selawat ini menurut penjelasan ulama kan di akhirat nanti ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa kalau kita sering lamun sering nyebut dengan, sering caci maki dengan, atau sering ngonu dengan, apalagi bait papan dengan dan lain sebagainya, jadi dosa tembicara dengan, dosa tenyebut kelengian dengan, dosa tenyumpak nyenak dengan, terus dosa tenganuang, dosa tememalang, dosa di lain-lain. Jemaah yang bersangkutan dengan hak adami, jemaah di akhirat, maka pengadilan akhirat ini akan menghukum siwah tadzalimin menurut hak adami, siwah tadzalimin, maka genenegi jemaah le akhirat. Ya Allah, aku wah tepekna le, lagu sabar aku, naka kumbet balasanku. Bala menuna tepek ya, dek mele. Terus apa mele me? Sade aku amalnya. Jadi amal sembahyang, amal puasa, amal sedekah harus terbayar. Tepekan teno si amal teh mesa datang dengan malak. Wah imbet kepeng ku siu. Naka kunagi ya, denara kepeng le. Berapa sen bayar? Amal ibadah kudu bayar. Lamun buwe amal ibadah ino datang dengan wah nyumpaknya na aku lu sabar aku lain. Lagu amal ibadah wah buwe wah pahala amal ibadah wah buwe. Apa sih bayar? Dosan dengan ino harus nebaik. Nah, kecuali si ndek nasade ia kudu membayar si event adalah pahala selawat. Saya sering berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala selawat ini nganti angna itu si Nabi teh. Jadi buat amal ibadah teh nu kudu bayar pahala selawat ndek. Nah, ieu teh untungna teh selawat. Angka target diri pada selawat si bilang dulu minimal 100. Bilang dulu minimal 100 selawat wah sebelum tindo ke uras tindo ke saat temakan ke selawat wah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Tasbih sering jauh arak tasbih beci macam-macam ruang tasbih nah tekudu ngitung. Nah ini min syairillah, sebagian daripada syiar Islam. Mulai lekan adzan, syiar Islam. Terus hari-hari besar Islam, hari-hari besar, hari raya Kurban, hari raya Idul Fitri, terus peringatan Maulid, Rajab, Muharram, itu adalah syiar. Ini momen-momen seperti itu untuk membangkitkan jiwa orang-orang Islam. Jadi untuk membangkitkan jiwa orang-orang Islam. Tapi kebalakna le dalam adatnya lebih meriah tahun baru Masehi. Nah ini si kebalak le bajang-bajang tuh mesti si lebih meriah tahun baru Islam.
Hanya saja beda bentuknya. Tahun baru Islam ini penuh dengan istighatsah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta hidayah agar kita diselamatkan dalam tahun ini. Kita mati dalam husnul khotimah. Itu semua si bodoh atena taekang derajatnya menjadi orang-orang alim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal hadirat, Majelis Taklim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Al-imanu billah, makna al-iman billah at-tasdiqu biwujudihi, meyakini akan wujudnya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Bi ayya'taqida wa ya'lam anna Allah taala wajibul wujud li dzatihi, wajib wujudnya li dzatihi, dengan zatnya Allah Subhanahu taala. Fardun wahid, esa, malikun qadir, raja yang maha kuasa, hayyun qayyum, maha hidup dan berdiri sendiri, qadimun azaliyun daimun abadi. Jadi dahulu tidak memiliki permulaan dan abadi, tidak memiliki kesudahan. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha tahu segala sesuatu. Bikulli syai'in, kulli di dalam sini, bikulli syai'in pada artinya makna keseluruhan. Kulli syai'in ini adalah ifrat, segala sesuatu. Jadi kalau menunjukkan makna ifratnya segala sesuatu berarti keseluruhan. Keseluruhan. Sama dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kalau kullu nafsin dha'iqatul maut berarti setiap yang bernapas. Ini makna kullu. Saya menjelaskan makna kullu. Berbeda dengan kullu bid'atin dhalalah. Memang ujung-ujungnya pasti embebet pengajian pasti ke sana ujungnya kalau kita mau mengkaji kan. Nah, lagu ndak parah nih Anas, ini hanya penjelasan saja. Ada lapat di dalam Al-Qur'an ini dalam suratul Kahfi ketika Nabi Musa alaihissalam ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, maka disyaratkan kalau Nabi Musa ikut saya, maka hendak berketuan apapun si pegawai. Kan? Oke, sepakat. Karena leka berangkat. Setelah leka perjalanan jauh, ngana jembrang tek sampan kapal istilahnya kan, safinah itu kapal. Nah, kapal ini bagus takinnya, karena bagusnya guru Nabi Musa alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah, mengetahui bahwa nanti kapal-kapal si bagus genepit oleh raja yang ada di seberang sana, kapal-kapal si bagus. Lalu apa penjelasan ayatnya? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi kita garis bawahi kulla safinatin ghasba. Denara kulla safinatin jadidin ghasba. Kullu safinatin hasanatin ghasba. Denara singono. Ini ayat Al-Qur'an yang makna kullu si arak le itene umum bermakna khas. Begitupun juga le dalam kullu bid'atin dhalalah. Makna kullu di dalam lafaz kullu bid'atin dhalalah ini adalah makna umum artinya, tapi maknanya khas, khusus. Nah, jadi agar kita paham, sekedik-kedik pahamlah, meskipun nah leitene yang main adalah ilmu alat, ilmu nahwu. Sedangkan orang-orang Wahabi dia tidak suka ilmu alat, ilmu nahwu. Jadi lamun dekna demen ilmu nahwu sorof, pirana nyampe le dalam Al-Qur'an. Ana madinatul ilm wa aliyun buha. Saya adalah
Madinah muara ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini muara ilmu, semua ilmu ada le diri Rasulullah. Wa aliyun babuha. Dit Ali ini adalah apa? Kenapa Ali jadi babnya, pintunya? Ternyata Sayyidina Ali ini orang yang menguasai mantek balaghah, ilmu bahasa. Sayyidina Ali ini menguasai ilmu bahasa. Kalau ilmu bahasa tidak dikuasai, bagaimana dia langsung ke Al-Quran dan hadis? Al-Quran turun kepada Rasulullah, hadis juga itu adalah dari Rasulullah. Makanya di dalam khutbah tadi saya bilang, orang yang menyatakan kita kembali ke Al-Quran dan hadis itu bohong adanya. Jadi pernyataannya itu bohong, dusta. Kenapa? Dia memiliki, dia tidak suka ilmu alat, dan Rasulullah sendiri sudah menyatakan dirinya, beliau adalah muara ilmu, semua ilmu ada di dalam dirinya. Akan tapi kalau mau ilmu itu kita kaji, maka aliyun babuha, Ali itu pintunya. Jadi tidak bisa orang langsung mengambil ilmu. Nah, 4 mazhab itu, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, 4 mazhab ini bergaul dengan para sahabat. Pertama mazhab adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jauh tempatnya dari kota Madinah, sedangkan yang tinggal di kota Madinah adalah Imam Malik. Imam Malik menyesuaikan Al-Quran dan hadis dari gerak-geriknya para sahabat. Bagaimana orang baru lahir kemarin sore ini menyesuaikan gerak-geriknya Al-Quran itu dengan gerak-gerik siapa mereka sesuaikan gitu. Jauh beda. Sehingga hendak sekali terpengaruh bi'auhamil batil, la ta'tathirun bi'auhamil batil. Tidak terpengaruh dengan paham-paham si batil. Ini lafaz kullu belum selesai, tapi kita masuk dulu ke 4 mazhab. 4 mazhab di Imam Malik itu bergaul, semua hukum yang diterapkan dalam mazhab beliau itu sesuai dengan gerak-gerik para sahabat. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu ar-ra'yu, takwil. Jadi dikaji, dibahas, direnungi sedalam-dalamnya. Umumnya maksud daripada Al-Quran disesuaikan dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW, sehingga menyimpulkan satu kesimpulan, mendirikan mazhab Imam Abu Hanifah. Ndekna sampai tono prosesnya. Imam si 4 ini jarang pedem, jarang tinduk. Al-Quran bilang jelo ulang, review selopun si embe kurang le dalam ijtihadna. Hadis nyeleka ngapalna. Nah, sehingga tumbuh cerita ketika Imam Syafi'i berkunjung le balen Imam Ahmad bin Hambal, ngintena si bijana Imam Ahmad bin Hambal. Sadek bekelor, ternyata Imam Syafi'i nyelaka makan. Terus kemudian tinduk Imam Syafi'i membelakangi kiblat. Setelah fajar bangun subuh, Imam Syafi'i langsung sholat subuh di wudu. Akhirnya menimbulkan keraguan bijana Imam Ahmad bin Hambal. Ia si seorang dalalu abui. Ia si seorang dalalu makan nyelaga lemak-lemak wah padam tindo, terus uras-uras ndenula wudu sembahyang subuh, mana kan? Benda seman berprasangka buruk dulu. Neka ketuannya. Akhirnya ketuan setelah duduk bareng diskusi, berketuanlah Imam Ahmad bin Hambal. Ini bijan le dalam nginte ngumbe neka jawaban lekan Imam Syafi'i.
Ya Syekhi, wahai guruku, ne bijantiang bekatuan lek si malen ketika ada beklor nyelega berombok diri nabi alasan. Berikan jawaban Imam Syafi'i bahwa saya datang ke sini dan saya tahu ijtihadnya Ahmad bin Hambal. Apa yang ada di rumahnya Ahmad bin Hambal dihasilkan dengan hasil takwanya, benar-benar bersih dan halal. Makanya saya makan banyak apa yang disuguhkan oleh Ahmad bin Hambal. Pertanyaan yang kedua, ketika ada istirahat kan dan nabundin kiblat, aku istirahat nabundin kiblat karena Al-Quran arak le mudi dek ku bau namudin Al-Quran musab. Jadi lamun kiblat ya jauh Ka'bah, lamun Al-Quran ini rapat. Jadi imam wa ma imamuka le dalam pertanyaan kubur si embe jadi imam Al-Quran. Pertanyaan si ketelu kan setelah ada soal tindo langsung sembahyang subuh dan doa wudu. Nah ini pertanyaan yang bagus. Lek dalam berbaringku aku dalam keadaan bersuci. Lek dalam berbaringku arak sopo hadis si pikiranku sampai 100 pemecahan masalah lek say hadis. 100 pemecahan masalah dan ini deman selesai datang waktu fajar. Seorang imam ini dek nuah pedem 101 hadis 100 pemecahan masalah si pikirannya le dalam tindok ini. Jadi dia lah tindok yang penuh uras langsung sembahyang subuh. Ini dek man selesai satu hadis ijtihadnya para imam. Nah kan lo si Buruk Rubin dia mantaunya pak irusnya ini dia namele ikut madhab kan lucu jadi kan. Nah, lucu yang pun tidak garang terpengaruh. Insya Allah dengan mampen dia negara terpengaruh, kecuali dengan ketek ngendon ya si garang terpengaruh kan terbukti dengan ngendon kan si terpengaruh kan. Dengan mampen insya Allah kuat ya. Nah itulah para imam madhab. Jadi jarang pedam, jarang netinduk. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ruhna dengan si ninggal, dengan si iman, dengan si mukmin, ini ruhna ini sugul lekan awakna mere urat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Jadi lamun teperus lekan adonan gelpung kan ya halus ya benar kan? Halus ya benar. Merurat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Nah ini seorang ulama arif billah mujtahid Rasulullah ini la yantiqu anil hawa. Ndek nula ngeraos si hawa nafsuna. In huwa illa wahyun yuha. Nukna sabda-sabdanya Rasulullah ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lagu ia mikirang lekan awal suratul Fatihah sampai An-Nas, mikirang lekan sampai sumbernya hadis tersebut yang menyatakan bahwa ruhnya orang mukmin sugul lekan awakna mere urat bulu si teperus lekan adonan gelpung. Nah, lamun teperus lekan adonan nabi luluh ya kan agak kadang petuk ya kan. Nah, adonan gelpung. Jadi lolos nah. Nah, isi pikirannya si ulama membelakan sumbernya le dalam Al-Qur'an. Ia lelah ke mikirannya ya ampuna nyambung tawasul tipa nah binte. Le dalam tindana datang nah binte.
Alah menengenu ngana Nabi teh coba buka surah Yusuf. Buka surah Yusuf. Jadi arak pembatasan lekan Nabi teh ndek na renungin seluruh Al-Qur'an ini. Nah, surah Yusuf doang. Nah, ketika na fokus le surah Yusuf, si embe ya hadis tersebut bersumber le dalam Al-Qur'an. Ternyata kendaitan le saat Yusuf oleh siaranna si melele Yusufin Siti Zulaikha ya. Siti Zulaikha memanggil seluruh ibu-ibu dewan yang ada di kota ini berkumpul le sopo tempat untuk diperlihatkan kegantengan kegagahan Yusuf. Setelah nekumpul sadena ya buah sai kence toba si merang sai. Silahkan pada lokes buah ini. Ketika mulai ngelokes, suruh Nabi Allah Yusuf sila keluar, wahai Nabi Allah Yusuf. Sugul Nabi Allah Yusuf lekan atas panggung, lekan juluna dengan si ngelokes buah ini. Selopo dengan si ngelokes buah ini, kita kegagahan kegantengan Nabi Allah Yusuf, kita nur si arah le Nabi Allah Yusuf. Dek na terasa buah ini kalau kesenten hanya buah lagu iman dan terasa kalau kes iman ini si ngano bagus indah nasara Nabi Allah Yusuf. Nah, oleh karena itu lihat dengan si iman, dengan si husnul khotimah, ketika ruh dikeluarkan dari jasadnya maka diperlihatkan dia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ndek na terasa ruh ini sakit ketika dikeluarkan. Yang ada hanya senyum dari mereka. Senyum. Orang-orang yang beriman itu senyumnya. Karena melihat keindahan tempat kembalinya nanti. Nah, lamun temele senyum kuncinya saya istiqomah. Istiqomah lembe je tahu kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Embe tak tebu istiqomah. Istiqomah itu sembahyang subuh le masjid ini tetepang ya. Istiqomah itu 5 waktu le masjid ini tetepang 5 waktu ini. Istiqomah itu membaca Al-Ikhlas 10 kali waktu pagi tetepang ya. Istiqomah itu membaca selawat 100 setiap waktu tetepang. Nah, embe juga si mampu tenggawe ya. Ndak terpaksa diri. Embe si mampu tenggawe ya. Lamun tuh istiqomah. Istiqomah itu sembahyang duha. Istiqomah itu sembahyang witir. Istiqomah itu ngorban bilang tahun. Jadi lamun tuh istiqomah misalnya le ngorban, misal istiqomah itu pokoknya bilang tahun harus ngorban. Ketika ndak temu ngorban, ngicanin itu kere derek si epenta lagu karena tetap angan niat ini untuk bilang tahun ngorban, catatan ini insyaallah tetap catatan ngorban ini tetap. Nah, ini niat istiqomah ini sih penting. Niat istiqomah ini sih penting. Ketika terniat istiqomah hadir le kalam Sabtu majlis taklim, niatku hadir le masjid ini untuk hadir majlis taklim plus sembahyang berjamaah. Niat harus kuperjuangkan. Nah, ini niat istiqomah ran. Nah, ketika itu arak temu, ditemu hadir le itu sakit, ditlet sebagian ditemu hadir le itu karena niat lekan awal ini tetap berarti pahala majlis taklim namun. Nah, ya ampuana ngena aparan setiap perkara ini bergantung lekan niat. Innamal a'malu bin niyah. Seluruh amal ini bergantung lekan niat. Niat istiqomah. Niat itu genteng ngorban. Ndak kata niat sangkumu ngorban tahun ini doang. Ndak atau niat ngono. Insyaallah lamun lancar rezekinku, mudah-mudahan sade aku ngorban sepanjang tahun.
sepanjang tahun tengorban. Nah ini kita niat istiqomah kayak ini. Lalu ternyata dia nasadi rezeki siapa ente? Tahun 2022 ini dan sadi rezeki. Lalu wah mu itu pahala niat. Nabung kita 2,5 juta kan. Beruna rak setengah dia tabung ngorban. Insya Allah tahun mudi. Lalu tetap itu mu pahala niat. Menulah perjuangan. Jadi kita jadi dengan Islam ini tetap kita berjuang baik dengan kekuasaan te, baik dengan tenaga te maupun dengan ate syarat di dalam diri itu. Ate syarat di dalam diri itu. Nah ate ini harus kuat di istiqomah. Ndak nebu berubah si golongan lain. Tulak tipa kullu bid'ah dhalalah. Wa annahu bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in ini syai' ini adalah nakirah yang ifratnya segala sesuatu ini syai' aran kan? Syai' aran. Setiap sesuatu ini adalah syai'. Kuman syai' aran. Sesuatu aran kan? Berbentuk kuman. Virus sesuatu juga namanya. Berbentuk virus. Wa annahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu ini maha mengetahui. Jadi kuman cinda tegita ya pira umurna Allah tahu. Apalagi umur teh itu sebelah. Umur kuman doang Allah tahu. Darah siara di dalam itu mengalir Allah tahu kecepatannya. Terus pira kali mengalir pun sin darah mengalir suwe yang mengalir adalah darah si tipe otak katuan dokter darah mengalir le urat-urat otak kecuali bagi mereka yang rajin sujud. Angka dengan Cina akan denolak Islam rajinnya sujud. Nah karena dengan sujud itulah ada darah yang mengalir ke urat-urat saraf yang di otak. Lamun itu kan entah tenurutang dakak ngono melen te bererebak sujud. Luwe endah dengan sindene mele sujud. Mestina sujud ini antep bista sujud. Jadi le menurut ilmu fikih cara sujud ini ketut terus bagian mudi harus lurus yang nongkon. Jadi awak lekan tombong bejulu ini menitik beratkan le dahi. Angka berat dahi ketika sujud dengan beratnya otak si sujud ini adalah barometer lekan berat timbangan kelak di akhirat. Beratnya otak si sujud ini. Lagu harus menyesuaikan. Islam ini elastis, praktis, harus menyesuaikan. Ngembangang ima sunnah. Sujud agak lurus antara lutut kencak tombong ini lurus. Ngono agak bejulu berarti awak tu. Ini sunnah. Nah kalau boleh kiri kanan tu rapat sap. Lamun tengembangang ima, ini saya otomatis kena dengan ledekat. Lamun kena dengan ledekat, lamun tersinggung haram tipan berari. Nah, jadi ndak ngodi ilmu fikih doang, ilmu akhlak harus mengkodu. Mana istilahnya? Jadi elastis praktis, mbak tetap nyaman. Sembahyang menurut ilmu fikih, lamunnya memungkinkan. Lamun sinan dan memungkinkan. Lamun si wah berhaji, si wah umroh, si aran dengan ngejar piaran le Madinah Raudhah dengan ngejar Raudhah ini. Nah sembahyang mungkin si sab le ini jadi 2 sab. Terus senaka sujud le perkatutna tanpa pada sujud. Basakna dengan meletang Raudhah dengan angka jaga ni si polisi si askar itu asal tema
ngono penuh langsung batasin ya. Ndak kan ngono besak ya masih. Angka pada sujud le ketut. Masa dia nebut tengodu ilmu fikih harus tebeluang. Berarti tebeluang ngono konte sondol tuh dengan mudin dengan tebeluang diri teh. Begitupun endah lamun buka Hijir Ismail. Hijir Ismail waharap butama si Hijir Ismail. Alamun tamu itu besak endah itu sujud endah pada le ketut biar masa. Ini fikih ini menyesuaikan. Lamun lahan bagus, lapang, praktikan si semula le fikih. Lagu lamun dek menyesuaikan keadaan. Wa annahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas seluruh keadaan si yang kita miliki. Wa ala kulli syai'in qadir, dan atas segala sesuatu Allah berkuasa. Yaf'alu ma yasha. Allah menghendaki apa yang diinginkan. Wa yahkum ma yurid, dan menghukumi apa yang dimau. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa itu artinya bukan. Ka itu adalah seperti, misli itu juga seperti. Kan? Laisa kenapa dia menggunakan seperti. Kan? Misalnya anaknya lo Ahmad ini anaknya si Bajang ini mirip Presiden Jokowi, mirip. Terus ini si mirip ini anak lo Ahmad ini ternyata mirip kanca anak Dina lo Muhammad, anak Dina lo Muhammad. Ini juga berat kan, wah dua mirip nih. Ini anak lo Ahmad mirip kanca presiden. Ya anak lo Ahmad ini mirip kanca anak Semeton. Jadi dua mirip-mirip. Mirip lekan kemiripan si semula mirip lekan kemiripan. Ndek narak le penteh. Mirip lekan lendon doang ndek narak. Apalagi mirip kanca penteh ndek narak. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allahu a'lam bi muradi. Hanya Allah yang tahu murad maksud daripada ayat tersebut. Kan tengotot menyatakan bahwa Allah lah yang menyatakan dirinya duduk di atas aras. Nah ini dengan sin dan paham ilmu nahu. Laisa kamislihi syai'. Jadi syai' ini sesuatu ini adalah seluruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ndek na arak pede-pedena. Dia narak mirip dia narak. Buktinya surga kan neraka. Mirip kencek siksa secara dunia dia narak. Barang nepeda. Selaupun nikmat secara le surga, dia narak miripna nikmat secara le dunia ini. Le pengantin baru merasakan surga dunia. Si kenana surga dunia ini pengantenan baru bulan madu. Lagu ndek na mirip kence pengantenan det bidadari searah le surga. Nikmatnya jauh. La udhuna sami'at, la aina ra'at, wala khatara ala qalbi bashar. Nah ini definisi kesimpulan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini makhluknya Allah, surga ini makhluknya Allah. Makhluknya Allah ndek nebau isi te bayangan ya arak le dunia ini. Surga ini ndek nebau isi bayangannya. Ndek negen terlintas le dalam hati manusia siapapun. La khatar ala qalbi bashar. Ndek negen pun terlintas. Yang pun ndek nebau nyeritai sana pinta. Hanya gambaran saja le karena pinta ini. Ngono bidadari ngene. Terus nikmat ngene lagu untuk menceritakan mengumpamakan Rasulullah, oh nikmatnya seperti dengan di atas gunung penggelema-lema ini indah dan apa karena lebih nikmat surga ini. Terus arak surga terbuat dekat nur. Ndek na arak nur ini le dunia ini.
Den harak nurina le dunia. Samara nur selek surga ini nur apa ente? Ndek na ya. Yang mana? Laisa ka mithlihi syai'. Jadi ndak tebum bayang ile apa ente ini. Lagu itu wajib yakin Allah ini wajibul wujud. Nah ini akidah seperti ini ndak buta mulai dengan Wahabi. Akidah seperti ini sih mahal. Dengan Wahabi ndak bau tahu. Sehingga selopuk karomah anugerah si sadekna si epentele sopo manusia dia percaya dengan Wahabi. Melene ya ngatur ya selopukna ini. No. Yang boleh tahlil dan percaya, le talqin dan percaya, baca surah Yasin dan percaya. Selopun dan percaya. Sehingga denar apa-apa le golongan kencen ini. Denar patut ngenta tiru le golongan kencen ini. Ande nomor apa si jauhnya si Nabi ente. Apa jua si datang asalkan ini bagus. Menurut syariat ini syariatnya si Nabi ente. Ndek nara bacaan kabiro. Lagu ketika arah sahabat datang takbir langsung, karena Nabi ente setiap selesai takbir diam sejenak. Arah sahabat langsung baca kabiro. Selesai sembahyang ngacungin jempol si Nabi ente. Berkat membaca doa iftitah kabira ini langit berbuka sampai aras. Labbaik Allahumma labbaik. Ya kan Nabi entah? Tidak. Ini adakan sahabat sunnah sahabat. Tapi direstu oleh Rasulullah. Jadi selopuk si bagus le syariat ini didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah sunnah Rasulullah. Ulama-ulama itu mendukung hal-hal yang baik dan Rasulullah menyatakan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi sesi membudayakan budaya yang bagus. Falahu ajruha wa ajru man amila biha mim ba'di. Maka ia mau pahalana budaya yang bagus ini dan pahalan dengan singgawe ia setelahnya tanpa harus mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan. Coba lamun denara tahlilan, sikir mate, telu jelo, siwa jelo, pelayaran sepi nyet le balen dengan si mate. Dek dengan si negara zikir, dek negan berzikir. Ya ampun, akalang itu siasatin itu si ulama itu le setiap event, setiap momen ini tahlil. Atete ingat siaran tahlil. Coba ke le dengan si misal Wahabi ini. Dek nar istilah tahlil. Maka bajang-bajang si ikut-ikutan ini belas denara tahlil, denara zikirna, belas wahina denara salawat, denara apa, kita aja le, dederan pengenuh yang tahi kelumbung doang, karena dek nggak datang tahlil. Nah ini rugi le dengan kencen ini. Oleh karena ini sering saya tekankan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah lamun pelungguh sami senamian kita perpecahan perbedaan menukuna le umat ini fa'alaikum bisawadil a'dham. Ikut itu le golongan mayoritas. Harus ikut terdukung golongan mayoritas. Dan golongan mayoritasnya sampai hari kiamat tetap juga mayoritas, karena asal kalah sekedik menungkuna karena turunnya Dajjal, maka dalam 40 hari Allah menurunkan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa juga
mengembangkan siaran tahlil, maulidan, seluput ini. Rame malak ini dunia ini si Islam. Nah, setelah zaman Nabiullah Isa, karena ilmu waktu cabut, ia pernah turun seketika hilang, terus kemudian zikir, lain sebagainya ini hilang. Karena dena ara orang-orang yang menyebut nama Allah di atas dunia ini, maka Allah turunkan kehancuran di dunia ini. Nah, saat inilah kiamat. Saat ini kiamat. Namun saat ini masih itu tahlil. Arak sin dan ngangguang tahlil. Jadi seperti ini. Nah, menurut penjelasan kullu bid'ah, sekedik doang ke, singkat ya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Kulla safinatin, jadi kullu safinah, setiap atau seluruh safinah, seluruh kapal. Ngana bait kan ngono kan. Lalu ketika nasedak si Nabi Khidir, maka selamat ya kapal ini dan ngangguang ya. Berarti lapat kullu ini ndekna termasuk keseluruhan kapal. Paham? Dan termasuk, berarti si gena bait si raja ini adalah kapal-kapal si bagus. Kemudian di dalam hadis Rasulullah, kullu bid'ah dhalalah. Kenapa Rasulullah menyatakan wa kullu dhalalatin fin nar? Ndekna Rasulullah menyatakan kullu bid'ah dhalalah atau kullu bid'ah finnar. Ndekna menyatakan kullu bid'ah langsung finnar. Kenapa Rasulullah nepetuk-petuk ya? Nepetuk-petuk hadis tersebut. Wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, karena pada kasusnya lafat kullu pada mara kullu si le kullu safinatin ghasbah. Pada maknanya berarti ada sifat yang terbuang. Ada sifat yang terbuang. Di dalam sirif lafat kullu bid'ah dhalalah. Nah, sifat syiara hasanah ataukah sayyi'ah? Kullu bid'ah hasanah dhalalah, Anda dah cocok. Kullu bid'ah sayyi'ah dhalalah, baru cocok. Buktina para sahabat melakukan bid'ah. Bid'ah yang pertama dilakukan oleh Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an di dena arak le zaman Nabi. Nah, ini adalah bid'ah wajib. Kalau tidak dikumpulkan Al-Qur'an ini, maka orang-orang yang hafal Quran lamun mati le dalam perang umbe isina langgang Al-Qur'an, maka harus dikumpulkan. Bid'ah yang kedua zaman Umar bin Khattab, sembahyang tarawih dan arak jamaah lena zaman Nabi. Maka melihat situasi orang-orang pada malas sembahyang tarawih, kumpulkan oleh Sayyidina Umar untuk sembahyang tarawih berjamaah. Ditapa ngana Sayyidina Umar, nikmatul bid'ah hada. Nikmatna bid'ah ini seperti ini, terkumpul tarawih, kan? Lalu terus kemudian dengan metode apa, cara apa orang-orang Wahabi ini menyimpulkan kullu bid'ah dhalalah? Dengan cara apa mereka menyimpulkan seperti itu? Terus mereka sesuai dengan hawa nafsunya, dia pilih-pilih. Lamun cocok kan nafsuna, ndekna dhalalah. Padahal itu bid'ah. Kan seperti mendirikan madrasah. Kan yang diri yang madrasah hendak. Zaman Rasulullah ada madrasah dan arak. Jadi lamun cocok kan nafsuna, ndekna bid'ah. Dengan metode apa? Jadi atet sepakat coba menurut pengertiannya ya ngumbe aran bid'ah ini. Atena pas had batasan daripada bid'ah. Ternyata dengan mereka ini selalu nyingkluk.
yang penengonong nabi teh lamun pelunggu senamian kita perbedaan perpecahan le umatku ini ikutin si mayoritas. Minoritas ini tugasnya cuma sekedar ya ngono-ngono lah. Ndek bertanggung jawab le syariat. Taftariku ummati ala salasa wa sab'in firqah wa kulluha finnar illa wahidah. Ngana pecah umatku ini jadi 73 firqah, 73 golongan. Sebenarnya lamun teliti taftariku ini adalah taftariku itu berpecah. Sebenarnya golongan ini wah mayoritas lekan awal. Lekan zaman Nabi itu wah mayoritas golongan ini. Lagu lafaz taftariku berarti akan terpecah ngono, pecah-pecah ngono kan. Lekan zaman Sayyidina Ali pecah Khawarij ngono kan. Nah, akan terpecah-pecah ngono kan, akan memecahkan diri. Akan memecahkan ini terus setelah Khawarij ada Mu'tazilah dan sebagainya. Pada akhir zaman ini kan si bertahan ya Wahabi ini pecah, dia memecahkan diri kan. Nah, lawan kita lihat hadis ini kata-katanya bagus. Rasulullah taftariku ala salah wa sab'ina firqah. Ngana terpecah kan. Sekarang terpecah ini kan kumpulan nabi aran pecah jadi sekedi. Sebenarnya golongan mayoritas ini kelihatan sejalan zaman sahabat Rasulullah dan sahabat. Rasulullah adalah ahlus sunnah, jamaahnya sahabat. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini ndek nawah kerdil, ndek nawah sekedi, tetap ya mayoritas akan terpecah ngono kana. Pecah jadi 73. Lagu pecahannya itu sekedi hilang. Jadi pecat-pecat ini sih. Wa kulluha finnar, seluruhnya dalam neraka illa wahidah. Kecuali saya. Embe si saya ini. Lamun pelunggu senamian kita ya pecah-pecah. Ngono kan bait golongan si mayoritas selamat. Ya kan jelas kan? Jadi akan ditolak ngadu dalil-dalil ngene. Yang penting golongan mayoritas aman wah itu. Insya Allah mudah-mudahan tebu jaga diri teh, menjaga keluarga teh, menjaga negarana, jaga desa teh, lekan paham-paham auham batil, ya, wat tadlil wan nifaq. Jadi paham-paham si batil, paham-paham si ndekna bertanggung jawab di dalam syariat, tidak memenuhi syarat di dalam syariat. Menurut keputusan Jahniyah, perkumpulan ulama, ciri ahlu sunnah wal jamaah ini harus mengikuti salah satu 4 madhab. Lamun dia mengikut 4 madhab ini, salah satu 4 madhab ini berarti dia luar. Dan yang kedua harus mengikuti akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi lamun dia ngulak sifat 20, maka sugul dia kan golongan ahlu sunnah wal jamaah dan menyetujui atau mengikuti tasawufnya Imam Ghazali CS gitu. Ilmu tasawuf ini, ilmu akhlak ini adalah al-ihsan arana di dalam hadis Nabi teh. Ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Nah, luwe masih bahasan teh dia teman bahas kajian tentang sifat-sifat 20 si yang menentukan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Hal-hal si lain tentang dalil-dalil yang menguatkan tentang golongan mayoritas. Mudah-mudahan sekelumit lekan penjelasan niki arak manfaatna det segala kurangna pasti lekan kekhilafan, kelemahan, det kekurangan tiang tenas maaf atas seluruh kekurangan. Det termasuk barang berdoa mudah-mudahan Allah tetepang itu dalam iman, det akidah si kuat, si benar, si sahih. Kurang lebih nanti yang terus maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang akhir apa? Nah niki jamaah ini pemunitna ustad si buruk niki lemah-lemah sebenarnya entah penyampaian dengan tasawuf sebenarnya lemes-lemes kan lamun dengan pekit tegas merongkat yang niki tegas keras sokat nemuni kan. Nah jadi si teinginang jadi niki Pak Ustad
Jadi ketika Wahabi tegas yang mensyirikkan semua yang dikerjakan bid'ah, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalatin finnar. Seharusnya ulama-ulama tali sunnah wal jamaah tegas. Yang ngumbe ampo tanang kubur ne dalilna para jamaah supaya dipertegas. Jendana pada lembek-lembek pada tuan guru untuk ulama itu. Situasi sekarang ini harus dipertegas. Karena lek jamaah ante daripada tak kendek ni terdoang gawe bid'ah, Wahabi luwe bid'ah gawe na. Di antaranya kerjaan bid'ahnya Wahabi le zaman Rasulullah di nara Rasulullah laik dakwah hudung mik. Dia nara dulu speaker sama Rasulullah. Naka Wahabi lo speaker corong begelanyat. Itu juga bid'ah. Yang tidak pada tahu oleh jamaah, jadi dia juga melaksanakan bid'ah Wahabi. Begitu juga waktunya meninggal. Lihat zaman Rasulullah meninggal, pepernino tanah sini tembok ya. Ini kan peper ampel, itu juga bid'ah. Jadi selapu haji semuanya bid'ah. Rasulullah melaksanakan ibadah haji kendara unta. Pesawatnya unta kan ya pesawat terbang ke dunia. Nah jadi ndek yang ulah berhadis secara akal, secara pikiran sehat. Jadi Wahabi nu luwe bid'ah gawe ne. Jadi luwe Wahabi andah kan dia bawa kepada Rasulullah. Kan? Ya Rasulullah bawa kia belo bulu nenda. Pakaiannya berjubah, dia kan bekereng Wahabi. Termasuk bid'ah. Nanti na jamaah pada tak tena jelas niki Rasulullah juga bahan pokok makannya kan kurma gandum kan tena menikah kena no dek bidahi no zakat koduna ndak apa beras koduna zakat tono kurma kan dara zakat Wahabi tena udah kurma. Nah ini termasuk bid'ah yang nyata jamaah. Entiang tahu jadi tuan guru jo keras tiang muni lugukan de tiang reni. Kalau gua akhirnya ngene jang kunten kahina ita terbeban ke le terutama pemerintah desa le kadus-kadus niki tak terbeban kita dibebankan oleh tokoh-tokoh agama. Ita suruhna gan pada ngumpulang Wahabi syara le desa Mambendaya niki. Termasuk lihat kali benang wah berjalan. Saya si Wahabi sini nak ikutin paham na setempat maka dikucilkan. Suruhna yang jadi bakal ya gelumpang buat pernyataan munara Wahabi ninggal ndak natala tele gelumpang. Iya bahasa niki. Nah jadi nak kita mula tokoh-tokoh agama gan turun tipa Wahabi si para ngecapna si lihat masih Jamek Darussalam ile gunde tebiang ya nak kalamun dia turun ribut dia tokoh-tokoh agama tokoh masyarakat akhirnya kami ngambil alih kadus-kadus si empat niki termasuk BPD dan kepala desa ngenta gendatengin ya simbe kenana Wahabi si parana si tokoh-tokoh agama gan kami datengin. Tugas kami ngajak dia untuk rujuk kembali kepada pemahaman kita. Jadi saya nggak nak berdena turut angkunte, nak susah le ia nak kucilang. Nagen mate doku bepan dia nagen biang ngetek di pak masjid. Ya pada nuna si tokoh agama ya tak beban le kami. Nah begitu juga le ita tugas ta si makin niki gendatengin tenejak ya ena sikir mate dengan sukul sikir mate enta mulit. Nah ini termasuk hukum adat kebersamaan te ndak dengan maulid ya nyetel macam-macam. Jadi kadus doang tok balen mate no pasti ngene kan. Nah jadi kami gen turun dan kepada masyarakat si pada ngecap si tokoh-tokoh agama si ngarena Wahabi niki untuk memberikan dia pernyataan karena yang ngombe apa naja kebe pada nulalo sili neket tuan guru te lugu luet tuan guru den tau nyampiang ne bene tuan guru te ne suara tasap lemes songkat ne tegaskan semangat ya kan.
Nah jadi kita turun ngajak ia untuk kembali kepada pemahaman kita. Jadi antet barang-barang karena nakal dengan tua-tua ini wah pada sakitan wah pada bebenang telingana. Coba nelih pada bajang-bajang pada ngerti HP. Perdebatan ahli sunnah wal jamaah barang wahabi tenakan seru-seruna. Bahkan sudah tuan guru kondang wahabit kembali tobat, dia masuk kepada ahli sunnah wal jamaah. Coba buka di YouTube ini. Jadi dia katiamu di YouTube sendiri. Nah kembali, nah ia beberang yang bongkar ya angkun langkah-langkah wahabi siap menyesatkan kita semua. Ini kita daripada YouTube si perlu gentiang badak ni si tua-tua dia tahu muka HP iya si tebadak lalu si bajang-bajang dia silakan buka YouTube. Ini kelebihan kita termasuk Maulana Syekh ulama besar Tuan Guru Zainuddin Arsyad biasa setangna doang membawa bidah besar ke jangankan model kita imam-imam mazhab-mazhab juga disesatkan. Nah jadi lah ita tugas ta jadi kadus-kadus niki mungkin sang jemaah sulit nah kan kami pada turun dan datengin ya keluarga anta jamaah ta kemudian dengar lalu ongkat tajana maka dia siap-siap akan dikucilkan oleh masyarakat. Atendara itu doang tempo salah lun mati di sakit dia terkelingu ya bonuk kadus ngena doang kan kadus doang jadi tempuh. Nah jadi nak kedua pada masih hidup masih sehat pada priri saling priri. Jadi ante endak na pada mele-mele yang diri na kena arah cara kehidupan te bertetangga bermasyarakat. Nah jadi lewat yang si buruk angka nekali korbannya pada ngorban bangkal itu no. Jadi Rasulullah usia 63 tahun 63 kali ngorban Rasulullah. Kan Wahabi enggak ada korban sampai sekono kali kan, tetapi wajibnya satu kali silahkan ngorban setiap tahun tidak masalah. Nah ya sepenyampaian tiang ketumben tiang tekniki tiang nyambung ongkat pengumuman singone. Jadi untuk bil barokahna Ustaz doa dulu. Terima kasih. Tegas jelas ujung-ujungnya korban. Ila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna minal uquli awfaraha minal adhhani asfaha wa minal a'mali azka minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaqi ajzalaha minal afiyati akmalha wa minad dunya khairaha minal akhirati na'imha. Allahumma rizqna ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa hafiya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.